Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sahabat Paradigma 45, akhirnya Tubagus Nur Fadil kemudian mengangkat bicara soal pelecehan dan perselingkuhan yang terjadi di Cirebon kemarin, yang dimana salah seorang atau oknum habaib ini kemudian berselingkuh atau menyelingkuhi istri dari tetangganya, yang menurut pengakuan dan kesaksian dari istri dan suami korban bahwa perselingkuhan itu kemudian terjadi sebanyak 7 kali, dan pertama dilakukan di tempat kontrakan dari korban, dan yang lainnya itu kemudian dilakukan bahkan dilakukan di tempat sholat dan di tempat ibadah. Nah, yang menarik menurut TB atau Tubagus Nur Fadil adalah bukan hanya pada kejadian atau pencabulan yang dilakukan oleh oknum Habib berinisial T ini, namun lebih kepada nama yang kemudian melekat pada Habib ini, yaitu ada semacam bin Yahya, yang memang nama ini kemudian fenomenal, yang kalau dirunut dari dulu pada abad 19 ada memang juga Mufti Batavia yang bernama Usman bin Yahya, yang kemudian pada saat itu membantu kinerja-kinerja Belanda dalam rangka menjajah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kalau di era sekarang, yang kemudian sebelum kejadian ini ada juga bin Yahya yang lain yang kemudian melakukan pembelokan sejarah dan pemalsuan makam. Jadi identifikasi dari marga ini yang melekat dari nama bin Yahya ini memang unik-unik dan lain-lain cerita dalam perjalanannya. Yang terlebih lagi pada saat ini kemudian ada seorang oknum Habib yang melekat nama Yahya ini, yang kemudian hari ini itu orangnya begitu cabul, bahkan melakukan perselingkuhan di tempat ibadah dan di tempat sholat, dan orang yang kemudian diselingkuhi ini adalah istri dari tetangganya, yang pada kenyataannya orang ini kemudian suami dari korban ini adalah orang yang kemudian selalu membantu kinerja-kinerja beliau dalam proses kegiatan-kegiatannya di tempat di mana solawatan-solawatan yang dia lakukan, dan orang yang kemudian mempublikasi dan mempromosikan Habib Toha bin Yahya ini di berbagai media, termasuk di channel YouTube dari suami dari korban ini. Jadi ini adalah kekejian dan kekejaman, dan orang yang kemudian kalau dilihat ini adalah orang yang kemudian tidak tahu berterima kasih. Untuk itu, mari langsung saja kita saksikan dulu apa yang disampaikan secara lengkap oleh Tubagus Nur Fadil berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kali ini kita sebenarnya ada suatu fenomena di mana ada kasus di masa kekinian. Ada seorang oknum Habib cabul yang namanya Habib Toha bin Yahya yang ada di Cirebon, di Pabuaran Wetan, di mana kasusnya tuh menzinahi atau meniduri istri orang lain yang masih jamaahnya, santri paling setianya katanya. Betul, dan bahkan katanya sudah 7 kali ditiduri. Nah, tapi yang menarik adalah nama Toha bin Yahya ini sendiri, karena di sisi lain kita juga dari keluarga Banten, Jogja, ini juga ada leluhur-leluhur kita ini dibelokkan sejarah oleh suatu oknum lagi dari keluarga bin Yahya juga, yang pembelokannya tuh pas sebagai anak-anak dari Habib Toha bin Yahya pula. Contoh, Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang aslinya itu adalah anak daripada Raden Jaya Ningrat yang dimakamkan di Jejeran Bantul, ini diklaim sebagai tokoh lain yang bermakam di Semarang dengan nama Hasan bin Toha bin Yahya. Jadi seakan-akan sebagai anaknya Toha bin Yahya, padahal Sumodiningrat adalah anak daripada Raden Jaya Ningrat. Nah, makamnya yang asli yang ada di Jejeran Bantul Jogja itu diklaim sebagai Ahmad bin Toha bin Yahya. Karena berbeda ini kan, padahal yang asli ya di Jogja ini. Kemudian tokoh lain, Pangeran Diponegoro, yang sebenarnya adalah jelas sebagai pahlawan nasional, anak daripada Sultan Hamengkubuwono III, ini juga dibelokkan menjadi Habib Hamid bin Toha bin Yahya, sama-sama sebagai anak dari Toha bin Yahya. Dan juga yang ada di tokoh di Tangerang, di Tiga Raksa Tangerang, yang merupakan Syekh Gajah Barong, itu pun dibelokkan sebagai Habib Husain bin Toha bin Yahya. Jadi seakan-akan ini sebagai anak-anak, pembelokannya sebagai anak-anak dari Toha bin Yahya ini. Jadi ada Hasan, Ahmad, Husain, Hamid sebagai anak-anak dari Toha bin Yahya.
seakan-akan Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Ini benar-benar ada hal-hal yang zolim, yang salah dari keluarga bin Yahya yang teridentifikasi dari nama Toha bin Yahya ini. Jadi pembelokan sejarah pun juga dibelokkan dari nama-nama tokoh, dibelokkan sebagai anak Toha bin Yahya. Pas di masa sekarang ada oknum Habib yang melakukan kezaliman dengan meniduri istri orang yang bukan jamaahnya sendiri. Pas namanya pun juga dengan nama Toha bin Yahya. Ini merupakan petunjuk dari Allah, merupakan pertanda alam bahwasanya hal yang terjadi ini perlu kita waspadai dan harus kezalimannya kita hentikan, dan kita harapkan keluarga bin Yahya dengan oknum-oknum tersebut, baik yang bernama Toha bin Yahya maupun yang membelokkan sejarahnya, yang juga dikenal oleh masyarakat sebagai ulama yang alim, ya saya berani sebut namanya Habib Lutfi bin Yahya. Semoga sama-sama tobat, sama-sama insyaf, jangan lagi berbuat kezaliman di muka bumi ini, terutama kepada bangsa Indonesia. Lebih kurang demikian, dan kami harapkan juga para bangsa Nusantara ini sadar ini merupakan suatu petunjuk, petanda dari Allah, ayat-ayat kauniyah jelas dari petunjuk Toha bin Yahya ini. Ini sebagai pertanda supaya kita tuh eling lan waspodo daripada kezaliman jadi di Nusantara ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sekali lagi bahwa itu yang kemudian disampaikan oleh Tubagus Nur Fadil secara lengkap, bahwa dia lagi-lagi kemudian merunut yang unik dari kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum ini, di mana Habib T ini yang hari ini betul-betul telah melampaui batas, dan saya kira ini memang adalah sikap yang kemudian melebihi anjing sekalipun, karena istri tetangga yang kemudian berkali-kali diselingkuhi dan bahkan itu dilakukan di tempat ibadah atau di tempat sholat atau di tempat di mana majelis sholawatan terhadap Nabi itu kemudian sering dilakukan oleh kelompok sholawatan yang dipimpin oleh Habib berinisial T ini. Jadi memang ini harus terus disuarakan, kemudian terus dikawal agar sekiranya Habib T ini yang hari ini sudah bahkan diusir oleh warga setempat, itu harus dikawal dan terus disuarakan untuk kemudian bisa sampai kepada proses hukum agar mendapatkan hukuman yang layak atas perbuatan yang dilakukan oleh Habib berinisial T ini. Ya, untuk kemudian memberikan efek jerat terhadap kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok Habib yang bermarga Yaya ini, yang bukan Yahya, Yeyel, karena memang mereka suka ngeyel, maka efek jerat ini itu harus diberikan kepada terhadap Habib-Habib cabul seperti ini, dan terlebih kepada pemalsu sejarah dan pemalsu makam yang dilakukan juga oleh Habib bermarga ini, yang dilakukan marak terjadi di Indonesia saat ini, sehingga ke depan tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini, dan Indonesia dan NKRI itu bisa aman dari kelompok dari imigran Yaman yang ngel dan ngelunjak ini, yang semaunya hanya karena mungkin efek dari bahwa mereka merasa mereka merupakan zat yang paling mulia, katanya itu mengalir darah dan daging baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga mungkin hal-hal ini kemudian apa yang mereka lakukan ini mungkin itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja, dan orang-orang yang kemudian ada di sekelilingnya itu mungkin dijanji hal-hal yang tidak masuk akal, sehingga mungkin mau menuruti apapun yang mereka inginkan, dan bahkan dengan cara-cara seperti ini, dengan cara-cara keji seperti ini untuk kemudian hanya memenuhi hawa nafsu mereka, dan beralasan bahwa mereka adalah zat yang paling mulia yang katanya merupakan cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun kemudian hari ini belum bisa membuktikan diri dengan kitab sezaman, dengan manuskrip, dan secara ilmiah maupun dengan tes DNA. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.